percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Shalom sahabat Katoliku keren, selamat datang di negara Rusia. Ayo, siapa yang tidak kenal dengan negara yang satu ini? Negara yang baru-baru ini menjadi tuan rumah Piala Dunia beberapa tahun yang lalu. Bagaimana kehidupan umat Katolik di negara Rusia? Seperti apakah kehidupan mereka? Mari kita jelajah negeri Rusia. 1. Sejarah. Sebelum terjadi skisma antara Gereja Ortodoks dan Gereja Katolik abad ke-11, Gereja Katolik telah berakar dengan kuat di Rusia. Skisma besar tahun 1054 sebenarnya adalah puncak dari proses perjalanan kekristenan yang panjang. Sebelum skisma, beberapa gereja pun telah berada dalam perpecahan, misalnya perpecahan Photian pada abad ke-9, dan telah berkembang terpisah selama berabad-abad sebelumnya. Beberapa sejarawan Katolik abad ke-19 berpendapat bahwa Gereja Katolik hadir di Rusia pada saat pembaptisan setelah skisma, namun tesis ini telah ditolak oleh sebagian besar sejarawan yang serius. Sumber-sumber barat menunjukkan bahwa Putri Olga yang kemudian menjadi santa mengirim duta besar kepada Kaisar Romawi Suci Otto pertama. Otto menugaskan Uskup Adaldag dari Bremen menjadi misionaris ke Rusia. Adaldag menabiskan biarawan Lubutius dari biara Santo Albano sebagai uskup Rusia, tetapi Lubutius meninggal sebelum ia menginjakan kaki di Rusia. Ia digantikan oleh Adalbertus, seorang biarawan dari biara Santo Maximinus di Trier, tetapi Adalbertus kembali ke Jerman setelah beberapa temannya terbunuh di Rusia. Sumber-sumber barat juga menunjukkan bahwa cucu Olga, Pangeran Vladimir, mengirim utusan ke Roma pada tahun 991. Seorang penulis sejarah Jerman, Dietmar, menceritakan bahwa Uskup Agung Magdeburg menabiskan seorang Sakson sebagai Uskup Agung Rusia yang kemudian memberitakan Injil dan dibunuh menjadi martir di sana bersama 18 rekannya pada tanggal 14 Februari 1002. Gereja Ortodoks Rusia pada kenyataannya memiliki konflik berkepanjangan dengan Gereja Katolik Roma. Sejak skisma Ortodoks dan Katolik, Uskup Metropolitan Ivan II menanggapi proposal anti-Paus Clemens III untuk penyatuan gereja-gereja dengan surat yang menguraikan perbedaan teologi dengan Katolik. Uskup Metropolitan Nicephorus juga menganggap Katolik sebagai bidah. Ini telah menjadi pandangan standar di Gereja Ortodoks Rusia hingga saat ini. Dan bukan hanya di antara para kepala gereja yang sering dikirim oleh orang Yunani dari Konstantinopel. Hingga masa Uskup Metropolis Isidorus, seorang Yunani yang diutus dari Konstantinopel untuk memimpin gereja di Rusia, para metropolis Kiev hampir tidak memiliki kontak dengan gereja Roma. Gereja Ortodoks Rusia pernah khawatir bahwa kota metropolitan akan diubah menjadi Katolik. Para paus bagaimanapun mencoba mencari cara pertobatan yang lebih damai juga. Paus Innocentius keempat mengirim 2 kardinal kepada Pangeran Alexander Nevsky pada tahun 1248 yang terkenal menolak permohonan mereka menjadi Katolik. Pada tahun 1255, Innocentius meraih kesuksesan. Ia mengirimkan mahkota kepada Pangeran Daniil dari Galits, Ukraina, yang penerimaannya diartikan bahwa Daniil menerima kembali iman Katolik. Ordo Dominikan juga dikirim oleh Paus Alexander keempat ke Rusia bagian tengah dalam upaya untuk bermisi menumbuhkan kembali iman Katolik di wilayah tersebut pada abad ke-14. Para pangeran Rusia juga menikah dengan dinasti Katolik. Satu garis keturunan dari keluarga kerajaan Rusia dalam dinasti Katolik menghasilkan beberapa orang kudus seperti Santa Elizabeth dari Hongaria yang merupakan keturunan langsung dari Vladimir yang Agung. Sekitar 1.000 umat Ortodoks bersatu kembali dengan Gereja Katolik dan Paus di Roma, namun tetap mempertahankan liturgi dan tradisi Ortodoksnya. Ya, mereka disebut Gereja Katolik Yunani Rusia atau Gereja Katolik Timur, Ritus Bizantin, khususnya Gereja Katolik Yunani Rusia. Sampai saat ini tidak memiliki hierarki. Evangelisasi Rusia berawal dari pembaptisan Santa Olga dan Santo Vladimir.
Skisma besar tahun 1054 menyebabkan gereja Ortodoks Rusia berkembang. Gereja Katolik Timur maupun juga Roma adalah gereja yang ilegal di Rusia sampai tahun 1905 karena pernah dilarang. Setelah edik dari Tsar Nicholas II pada tahun itu, beberapa komunitas kecil Katolik Timur terbentuk. Eksarkat Apostolik kemudian didirikan di Rusia dan China untuk imigran Rusia. Kedua eksarkat ini sekarang berada pada kondisi sede vacanta atau tata kosong, karena hingga sekarang tidak ada satupun uskup yang ditunjuk sebagai eksark bagi kedua eksarkat ini. Di samping itu, sekarang ada 2 paroki Katolik Rusia di Amerika Serikat, 1 di Australia dan 1 di Kanada, dan kedua paroki tersebut merupakan Katolik Timur. Di abad ke-20, gereja Katolik yang dulunya sempat dilarang berkarya di Rusia, kini telah lepas lega dengan runtuhnya komunis Uni Soviet dan kebebasan beragama yang semakin membaik di Rusia. Dua, wilayah. Di Rusia terdiri atas 3 ritus gereja Katolik, yaitu Ritus Roma, Armenia, dan Bizantin. Ritus Roma memiliki 5 wilayah, yang dengan rincian 4 keuskupan dan 1 apostolik prefektur. Keuskupan-keuskupan tersebut yaitu Keuskupan Agung Bunda Allah Moskow, Keuskupan Santo Clement Saratov, Keuskupan Santo Yosef Irkutsk, yang juga merupakan keuskupan terluas di dunia, Keuskupan Transfigurasi Novosibirsk, dan kemudian Apostolik Prefektur Yuzhno-Sakhalinsk yang berbatasan dengan negara Jepang. Kemudian untuk Ritus Roma, 5 wilayah ini mencakup 228 paroki. Ritus Armenia terdiri atas 1 wilayah, yaitu Ordinariat Armenia, yang mencakup 7 negara sekaligus di Eropa Timur, yaitu Rusia, Armenia, Georgia, Belarus, Estonia, Lituania, dan Latvia, dan memiliki 44 paroki. Kemudian yang ketiga yaitu Ritus Bizantin, yaitu Gereja Katolik Yunani Rusia, 2 wilayah, yaitu Apostolik Ekesarkat Rusia dan Harbin di Cina, dengan jumlah paroki mencapai 13 paroki, termasuk paroki luar Rusia, yaitu Amerika Serikat, Italia, dan Singapura. 3. Pelayan umat. Umat Katolik di Rusia digembalakan atau dilayani oleh para pelayan umat, baik dari Ritus Roma, Armenia, maupun Bizantin Rusia. Ritus Roma memiliki 250 pastor, 2 diakon, 202 frater, dan 303 suster. Ritus Armenia 18 pastor, 5 diakon, 10 frater, dan 20 suster. Sedangkan untuk Ritus Bizantin Rusia tidak diketahui datanya. 4. Kondisi umat. Sebagian besar umat Katolik di Rusia menggunakan Ritus Roma, dan sebagian lain menggunakan Ritus Timur, baik Ritus Armenia maupun Ritus Bizantin Rusia. Ritus Roma jumlah umat mencapai 662.000 umat. Kemudian Ritus Armenia, yang tersebar di 7 negara memiliki 618.000 umat, dengan sekitar 110.000 umat tinggal di negara Rusia. Kemudian Ritus Bizantin Rusia, memiliki jumlah umat mencapai 1.000 umat, sekitar 1.000 umat, dan total dari ketiga ritus ini mencakup 773.000 umat Katolik di negara Rusia, atau 0,5% tahun 2017. Meningkat dari 240.000 umat tahun 2012 atau 0,2%. 5. Gereja. Gereja-gereja Katolik yang terkenal di Rusia antara lain Katedral di Kandung Tanpa Noda, Moskow, yang mencakup wilayah Keuskupan Agung Moskow, pusat dari Keuskupan Agung Moskow. Yang kedua, Gereja Katolik Basilika Santa Katarina, Saint Petersburg, yang berada di dalam wilayah Keuskupan Agung Moskow. Kemudian yang ketiga ada Gereja Katolik Katedral Santo Petrus dan Paulus Saratov, merupakan pusat dari Keuskupan Saratov, Rusia. Kemudian yang keempat, ada Gereja Katolik Katedral Transfigurasi Novosibirsk, yang merupakan pusat dari Keuskupan Novosibirsk. Dan yang terakhir,
ada Katedral Hati Maria yang tak bernoda, Irkutsk. Katedral ini merupakan pusat dari Keuskupan Irkutsk, yang merupakan keuskupan dengan cakupan wilayah terluas di dunia. Karena seperti yang kita ketahui, Rusia merupakan negara terluas di dunia, dan setengah dari wilayah Rusia, khususnya di bagian timur, yang mencakup Asia, hanya memiliki satu keuskupan, yaitu Keuskupan Irkutsk. Ya, sahabat Katolikku keren, itulah dia jelajah umat Katolik, khususnya di negara Rusia. Semoga kiranya umat Katolik di negara Rusia terus bertumbuh secara kuantitas dan juga kualitas. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Dominus Nobiscum.